Oke, kita lanjut guys. Di bawah bentangan bayangan pohon paku, Mu Chen dengan keras menepuk telapak tangannya ke belakang kepala orang yang tenggorokannya dipegang oleh Mu Chen, membuatnya pingsan. Tak lama setelah itu, dia membersihkan tangannya saat tatapannya menyapu ke kedalaman hutan. Dia sudah mendapatkan cukup banyak informasi dari orang yang disandera olehnya. Dilihat dari berita, ketika Mo Yu, Qin Feng dan yang lainnya memasuki istana kayu surgawi, mereka langsung pergi ke tempat ini. Jelas, tempat ini adalah target mereka dan sudah dipersiapkan dengan baik. Mereka mengirimkan puluhan tim, menambahkan semua angka, mereka akan memiliki hampir 200 orang. Lebih jauh lagi, hal utama tentang itu adalah bahwa orang-orang ini tidak terlalu menonjol dalam budidaya energi spiritual mereka. Pengecualian adalah bahwa semua orang ini kurang lebih telah berkultivasi dalam fisik mereka, yang menyiratkan bahwa tubuh fisik mereka lebih kuat dibandingkan dengan para ahli biasa. Jika mereka semua ditempatkan di luar dan bisa menggunakan energi spiritual mereka, bahkan jika mereka memiliki keuntungan dalam jumlah, Mu Chen tidak akan takut sedikit pun kepada mereka. Namun, dalam keadaan khusus ini, itu menjadi masalah. Jika berita kami benar, Mo Yu, Qin Feng dan yang lainnya telah mencapai halaman spiritual tersembunyi. Kami terlambat selangkah, untungnya, ada segel di luar halaman spiritual tersembunyi. Mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memecahkannya. Mu Chen melihat ke arah Luo Li dan Wen Qingxuan sambil melanjutkan, mereka memiliki hampir 200 orang yang menyegel semua jalan menuju halaman spiritual tersembunyi. Jika kami terus melanjutkan, kami mungkin harus melakukan kontak dengan pihak lain, dan dalam hal itu, situasinya mungkin sedikit merepotkan. Apakah kalian masih ingin melanjutkan? Luo Li dan Wen Qingxuan bertukar pandang saat mereka mengangguk. Ayo pergi, kalau begitu, Mu Chen tersenyum, dia sudah mengharapkan jawaban ini. Dengan harga diri Wen Qingxuan, bagaimana dia bisa mundur dan meskipun Luo Li tampak tenang dan tenteram, dia juga memiliki harga diri di lubuk hatinya yang sama sekali tidak kalah dengan Wen Qingxuan. Mu Chen berbalik saat kakinya mengetuk tanah, sosoknya telah menempel pada bayang-bayang saat dia terbang menjauh. Ketika Luo Li dan Wen Qingxuan melihat tindakannya, mereka segera menindaklanjuti. Saat Mu Chen dan rombongannya pergi, area ini menjadi sunyi sekali lagi. Namun, sesaat kemudian, ada cahaya redup yang memancar dari pakaian pemuda yang pingsan itu dan dengan dengungan, itu menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, di area tengah hutan ini adalah wilayah kosong dengan tanah datar yang terbentang lebih dari 100 kaki, ditutupi oleh pohon-pohon berduri besar. Di area tengah, ada aula kuno. Aula kuno tertutup rapat dengan tanda cahaya berkedip-kedip di luar aula, menyegel aula seperti penjara. Di luar aula batu, ada puluhan sosok, mereka adalah Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong, 3 pemimpin aliansi akademi semuanya hadir di lokasi ini. Mo Yu berdiri di depan dengan piringan cahaya di tangannya. Di atas piringan cahaya, ada sinar cahaya yang keluar. Sinar cahaya itu sangat aneh. Ketika mereka menyinari rune cahaya di luar aula batu, rune cahaya itu benar-benar menghilang sedikit demi sedikit, seolah-olah salju telah bertemu dengan lava. Menurut kecepatan ini, dibutuhkan kira-kira setengah jam sebelum segelnya rusak. Qin Feng melihat segel yang terus-menerus menghilang saat dia tersenyum. Namun, ketika dia selesai berbicara, ekspresinya berubah. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya melintas di hutan dan mendarat di tangannya. Itu adalah serangga hitam pekat yang tidak biasa yang memiliki tubuh kecil sehalus cermin. Qin Feng mengerutkan alisnya saat dia menatap serangga itu. Tak lama setelah itu, dia dengan ringan mengetuk jarinya dan cahaya muncul di bagian belakang serangga yang seperti cermin. Itu adalah adegan yang menunjukkan 3 sosok, Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan. Haha, musuh memang. Di jalan sempit, Qin Feng melihat ketiga sosok itu saat senyum dingin menggantung di sudut mulutnya. Sepertinya ketiga orang ini memang berani. Jelas mengetahui betapa tidak biasa tempat ini dan masih berani masuk mengetahui bahwa aliansi akademiku memiliki keunggulan dalam jumlah. Di depan, alis Mo Yu berkerut saat dia melihat pemandangan itu dan berbicara dengan acuh tak acuh, aku membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Oke, yakinlah, aku tidak akan membiarkan mereka mencapai tempat ini. Qin Feng dengan ringan tersenyum saat rasa dingin melonjak di matanya. Serahkan padaku, aku akan memberi mereka 3 pelajaran. Haha, jika saya bertemu mereka bertiga di luar,
Saya benar-benar tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Namun, surga telah membantu saya. Masuk ke sini, mereka akan mengerti arti sarang harimau. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi. Dia melambaikan tangannya saat puluhan sosok terbang menuju hutan dan mengikutinya dengan cepat saat mereka dengan cepat menghilang dalam bayang-bayang. Dari tindakan Qin Feng pergi sendirian dengan anak buahnya, tampaknya dia tidak menempatkan pesta 3 orang Mu Chen di matanya. Biarkan dia pergi sendiri, Liu Xiong bertanya pada Mo Yu sambil melihat ke arah yang ditinggalkan Qin Feng. Mo Yu dengan ringan tersenyum saat dia menjawab, jika itu di luar, akan sangat buruk bagi Qin Feng untuk berurusan dengan salah satu dari ketiganya. Tapi di sini, hasilnya mungkin tidak sama. Biarkan dia pergi dan kamu tinggal untuk menjagaku. Saya tidak bisa membagi perhatian saya. Liu Xiong mengangguk. Mo Yu melirik ke arah bayangan di kejauhan saat noda seringai menggantung di sudut mulutnya. Dalam waktu singkat, Mu Chen dan kelompoknya mungkin akan mendapatkan ketakutan dan kejutan besar. Mereka akan segera mengerti betapa konyolnya keputusan mereka untuk mengganggu tempat ini dengan begitu sembrono. Ketiga sosok itu dengan cepat melakukan perjalanan dalam bayang-bayang hutan ini. Langkah Mu Chen tiba-tiba berhenti saat dia melihat ke depan. Dia merasakan aura dari tidak kurang dari 30 orang. Jelas, ini adalah jalan utama menuju halaman spiritual tersembunyi dengan penjaga berat dari Aliansi Akademi. Kita tidak bisa menyelinap lagi, ayo kita lakukan. Tatapan Mu Chen menyapu sekelilingnya saat dia berbicara tanpa daya sambil mengangkat bahu, karena medannya, mereka tidak bisa lagi maju tanpa suara. Luo Li dan Wen Qingxuan mengangguk sebagai tanda terima. Dari kelihatannya, Mu Chen tidak lagi berbicara saat dia sedikit membungkukkan tubuhnya, otot-ototnya menegang saat dia tampak seperti macan tutul yang akan berburu. Di depan di jalan utama, ada lusinan sosok yang tersebar saat mereka menyapu pandangan waspada mereka di sekitar lingkungan mereka. Mereka semua memiliki sosok yang kuat dan juga memiliki cahaya redup yang beredar di permukaan tubuh mereka. Itu semua adalah tanda bahwa mereka telah berlatih di jalur fisik. Berdiri di depan, ada seorang laki-laki yang menjulang tinggi. Tatapannya seperti harimau ganas yang menyapu. Jelas, dia adalah pemimpin di antara kelompok ini. Tiba-tiba, ekspresi pria yang menjulang itu membeku ketika dia mendengar getaran tanah. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengarahkan pandangannya ke suatu arah. Ledakan sonik dari hembusan angin bergema saat sosok melesat keluar seperti anak panah dari kegelapan. Seseorang mengganggu, hentikan mereka. Laki-laki yang menjulang itu menggonggong saat dia menginjakkan kakinya ke tanah. Tanah retak saat dia mengangkat tubuhnya sedikit. Sebuah energi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Sosoknya adalah yang pertama menyerang dan bentrok dengan sosok yang masuk. Dia memiliki kepercayaan diri yang kuat dengan kekuatan fisiknya. Bahkan di antara aliansi akademi, hanya sedikit yang bisa mengungguli dia dalam hal fisik. Namun, harapannya gagal kali ini. Pada saat itu, ketika tubuhnya yang kokoh telah bentrok dengan sosok hitam, ekspresi wajahnya berubah. Sosok kurus itu seperti liar yang berspesialisasi dalam kekuatan. Kekuatan menakutkan itu sangat berdampak padanya. Dengan erangan yang dalam, pria yang menjulang tinggi itu terbang dalam keadaan yang mengerikan di sepanjang tanah, menggambar tanda panjang saat dia menyemburkan darah dari mulutnya. Ketika orang-orang dari Aliansi Akademi di belakangnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah saat mereka memahami dengan jelas betapa kuatnya fisik pria yang menjulang tinggi itu. Namun, pria jangkung itu menderita luka dari satu bentrokan. Ketika mereka tenggelam dalam keheranan, sosok itu stabil, mengungkapkan sosok tipis Mu Chen saat dia melihat pria yang menjulang tinggi. Meskipun tubuh fisik orang itu kuat, sayang sekali dia bertemu dengannya. Pergi bersama-sama, laki-laki yang menjulang tinggi dengan cepat menggonggong. Dia tahu bahwa pemuda di hadapannya telah mengolah tubuh fisiknya sampai tingkat yang menakutkan. Saat dia menggonggong, lusinan sosok bertindak sekaligus dan menuju ke arah Mu Chen. Melihat cara sombong dari pihak lain, ekspresi Mu Chen berubah dingin. Dia menghirup seteguk udara saat kilat hitam berkedip di permukaan tubuhnya. Di bawah otot-ototnya, ada guntur yang secara bertahap meraung. Kakinya menginjak tanah dengan keras saat dia terbang keluar, ke kerumunan. Tinjunya bersiul, menyapu angin kencang, menyebabkan udara meledak dari tinjunya.
Semua orang yang bersentuhan dengan tinjunya telah menyemburkan darah saat mereka terbang keluar tanpa kecuali. Di belakangnya, Luo Li dan Wen Qingxuan mengikuti. Meskipun tubuh fisik mereka tidak sekuat Mu Chen, mereka masih lebih kuat dibandingkan dengan ahli biasa yang telah mengolah tubuh fisik mereka, menambah pedang Dewa Luo di tangan Luo Li. Meskipun mereka tidak dapat memanfaatkan energi spiritual apapun di wilayah ini, ketajaman pedang Dewa Luo bukanlah sesuatu yang dapat dijaga hanya dengan tubuh fisik saja. Jadi, dengan mereka bertiga memasuki keributan, terlepas dari fakta bahwa pihak lain memiliki keuntungan dalam jumlah, mereka kalah saat mereka berbaring di tanah menjerit kesakitan. Dalam kira-kira 10 menit, lusinan ahli dari aliansi akademi telah dikalahkan saat mereka berbaring di tanah, mengerang kesakitan. Sungguh merepotkan karena tidak bisa menggunakan energi spiritual. Wen Qingxuan mengatupkan giginya. Jika mereka berada di luar, orang-orang itu akan pingsan dengan satu telapak tangannya tanpa bisa mendekatinya. Mu Chen tertawa dan tepat ketika dia hendak berbicara, ekspresinya berubah karena berangsur-angsur menjadi dingin. Dia mengangkat kepalanya. Ada sosok yang perlahan berjalan keluar tidak jauh. Dari kelihatannya, ada hampir 100 orang yang mengelilingi seluruh area. Di depan, Qin Feng perlahan berjalan keluar sambil tersenyum. Ketika dia melihat Mu Chen, ada sedikit ejekan di matanya. Di bawah bayang-bayang hutan, sosok orang muncul satu demi satu seperti belalang saat mereka berjalan keluar dari kegelapan. Tatapan ganas mereka tertuju pada 3 sosok di depan mereka. Ketika Mu Chen melihat formasi di depannya, bahkan alisnya sedikit berkerut. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditemukan oleh Qin Feng begitu cepat. Luo Li dan Wen Qingxuan bergerak mendekati Mu Chen saat mereka menatap Qin Feng dengan dingin. Meskipun pihak lawan memiliki keunggulan dalam jumlah, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi pihak lain untuk menjatuhkan mereka. Haha, Mu Chen, ada jalan lain untukmu berjalan, tapi kamu membawa dirimu sendiri ke gerbang neraka. Qin Feng mengejek saat dia melemparkan tatapan mengejeknya ke Mu Chen. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mu Chen tersenyum sambil menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Mengapa Anda memiliki kepercayaan diri sekarang bahwa energi spiritual tertidur di area ini? Menjadi sangat keras kepala bahkan saat ini, Qin Feng mengerutkan kening. Tapi pada saat ini, bukankah kamu harus menunjukkan sedikit kegelisahan? Mu Chen merenung sambil menjawab, kamu tidak memiliki kualifikasi ini untuk membuatku merasa seperti ini. Qin Feng tiba-tiba tersenyum saat dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Tak lama setelah itu, dia dengan ringan melambaikan telapak tangannya ke bawah dan suaranya menjadi dingin tanpa henti, berurusan dengan mereka. Saat dia menyatakan, ada teriakan terpadu dari hampir 100 orang dari sekitarnya. Kilauan samar terpancar dari tubuh mereka dan berkedip-kedip di kulit mereka, memiliki penampilan metalik. Mereka memancarkan rasa gagah berani saat mereka menyerang dengan langkah berat di tanah. Karena keagungan dalam jumlah, seolah-olah ada 10.000 kuda yang menginjak-injak dan itu memberi tekanan pada orang lain. Murid Mu Chen menjadi dingin pada saat ini saat ia menghirup seteguk udara dalam-dalam. Petir hitam berkedip di permukaan tubuh ini dan tak lama kemudian, dia menginjak tanah juga. Retakan langsung menyebar dari bawah kakinya. Terlepas dari kenyataan bahwa Mu Chen tidak dapat memanfaatkan energi spiritualnya, kekuatan tubuh fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Sosoknya berubah menjadi bayangan kabur saat dia menyerbu ke depan, berbenturan dengan sekelompok orang yang menyerbu ke arahnya. Mu Chen mengepalkan tinju ke depan saat badai tinju yang kuat merobek langit. Itu seperti meriam udara yang membombardir banyak orang. Bentrokan yang dalam bergema, dada beberapa orang sedikit tenggelam saat mereka menyemburkan darah segar saat terbang menjauh. Mereka telah kehilangan kemampuan bertarung mereka dalam sekejap. Mu Chen tidak memasang ekspresi apapun di wajahnya saat tinjunya bersiul melalui angin dengan kilat hitam menyelimutinya. Kekuatan menakutkan mengikuti tinjunya dan setiap kali dia mengirim pukulan, ada orang-orang yang terbang dengan darah menyembur dari mulut mereka. Saat ini dia tampak seperti harimau baja yang ganas dan tak tertandingi kemanapun dia pergi. Meskipun ada banyak orang di sekitar Mu Chen, tidak ada orang yang bisa mendekatinya. Meskipun orang-orang itu dapat dianggap telah berkultivasi dengan cara tubuh fisik, mereka jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Mu Chen. Tidak jauh, Luo Li dan Wen Qingxuan juga memancarkan cahaya dari tubuh mereka. Kulit mereka berubah berkilau dan tembus cahaya.
Mirip dengan batu permata, Luo Li memegang pedang Dewa Luo miliknya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan energi spiritualnya, ketajaman pedangnya tidak memungkinkan siapapun untuk mendekatinya. Wen Qingxuan, di sisi lain, memegang tombak pertempuran emas di tangannya. Bayangan tombak melintas saat itu menarik sudut licik dan ganas yang menciptakan lubang darah di tubuh orang-orang yang berani mendekatinya. Di hutan yang berada di bawah bayang-bayang, jeritan terus-menerus bergema dan suara tinju yang beradu dengan daging membuat orang lain merasa takut sampai ke lubuk hati mereka. Qin Feng berdiri di luar lingkaran pertempuran saat dia melihat mereka bertiga yang tidak menunjukkan tanda-tanda kalah, meskipun dikelilingi oleh lebih dari 100 orang. Tatapannya tetap acuh tak acuh karena dia tampaknya tidak terganggu oleh kekalahan cepat dari sisinya. Benar-benar tangguh, dia menyaksikan pertempuran cukup lama sebelum tersenyum. Garis pandangnya bukan pada Mu Chen yang tak terkalahkan, tetapi pada Wen Qingxuan. Panas terik melintas di depan matanya saat dia bergumam, "Jika aku mengalahkan mantan nomor 1, mungkin namaku akan menyebar ke seluruh turnamen akademi spiritual besar, kan?" Di antara 3 orang, yang membuat Qin Feng merasa takut adalah Wen Qingxuan. Tim yang dipimpin olehnya telah dengan kuat menduduki tempat nomor 1 beberapa waktu lalu. Tidak peduli seberapa kuat tim yang sama mengejar, itu tidak mungkin bagi mereka untuk melampaui dia. Oleh karena itu, semua orang jelas bahwa Wen Qingxuan memiliki kekuatan yang agak menakutkan. Jika dia bertemu dengannya di luar, bahkan jika Qin Feng memiliki nyali tambahan, dia masih tidak akan berani menyerang Wen Qingxuan. Namun, situasi saat ini tidak sama. Energi spiritual tidak dapat digunakan di wilayah ini dan kekuatan keseluruhan Wen Qingxuan menurun hampir 90%. Saat ini dia adalah saat terlemahnya. Memikirkan bagaimana nomor 1 formal akan jatuh di tangannya, mata Qin Feng menjadi lebih berkobar. Dia melangkah maju dan dengan ketukan kakinya, sosoknya seperti batu besar saat dia terbang melintasi banyak orang dan muncul di atas Wen Qingxuan sebelum mengirim telapak tangan ke bawah. Saat melihat situasinya, Wen Qingxuan dengan dingin mendengus, tangannya yang seperti batu giok bergetar saat tombak emas di tangannya menggambar-gambar cahaya dan menembak ke arah Qin Feng seperti kilat. Cepatlah, saat melihat tindakan Wen Qingxuan, senyum aneh tersungging di bibirnya. Dia mengubah telapak tangannya menjadi jari saat dia menekuk kedua jarinya. Energi spiritual yang tak terbatas itu seperti gelombang pasang saat meledak. Qin Feng sebenarnya bisa menggunakan energi spiritual di sini. Wajah Wen Qingxuan berubah drastis saat melihatnya. Bentrokan logam terdengar, angin kencang Qin Feng yang berisi energi spiritualnya yang tak terbatas menahan ujung tombak dari tombak Wen Qingxuan. Pada saat yang sama, badai yang menakutkan telah mengirim Wen Qingxuan mundur puluhan langkah. Kepucatan samar muncul di wajahnya yang benar-benar cantik. "Haha, sekarang kamu tahu kenapa kami begitu percaya diri. Itu karena kita masih bisa menggunakan energi spiritual kita di sini. Kamu bisa dianggap seperti apa saat ini di mata kami?" Qin Feng tertawa ke arah langit saat dia berdiri di udara. Energi spiritual tanpa batas tersapu dengan dia sebagai pusatnya. Wen Qingxuan mengatupkan giginya saat wajahnya dipenuhi embun beku. Dia sebenarnya terluka oleh Qin Feng. Bagaimana dia yang sombong bisa menanggung rasa malu seperti itu? Bahkan tanpa bantuan energi spiritual, kamu masih sampah di mataku. Wen Qingxuan dengan dingin tersenyum saat suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Betulkah? Rasa dingin melintas di mata Qin Feng dan dengan kedipan sosoknya, dia telah menghilang dari posisi aslinya. Wen Qingxuan mengatupkan giginya saat dia mundur, mencengkeram tombak panjangnya dengan erat. Detik berikutnya, bayangan tombak menembus, itu seperti hujan deras yang dia lepaskan di sekelilingnya. Bentrokan logam terus bergema saat bunga api beterbangan, bahkan ruang meledak dari tabrakan. Setelah setiap bentrokan, sosok Wen Qingxuan akan sedikit gemetar. Dia bangga dengan kultivasinya dalam energi spiritual. Begitu energi spiritualnya dihilangkan, kekuatannya akan jatuh ke dasar. Jelas, saat ini dia sedang ditekan oleh Qin Feng. Melihat Wen Qingxuan terus-menerus mundur dari bentrokan mereka, api di mata Qin Feng berkobar lebih jauh. Dia tertawa saat serangannya menjadi semakin merajalela. Angin kencang di jarinya yang mengandung energi spiritual Qin Feng yang tak terbatas menghantam ujung tombak bersama dengan gunung kekuatan. Dampaknya melonjak dan sosok Wen Qingxuan bergetar saat bibirnya yang kemerahan tampak sedikit berubah menjadi merah darah. Qin Feng dengan panik tertawa,
Dia tidak membiarkan Wen Qingxuan menarik napas saat cahaya di jari-jarinya menjadi lebih cemerlang, bahkan angin telah membentuk-bentuk jarinya. Jari badai, jari kakinya menyentuh tanah saat dia dengan cepat muncul di belakang Wen Qingxuan, bersama dengan jarinya yang berbentuk badai dan menunjuk ke arah punggung Wen Qingxuan. Wen Qingxuan dengan erat mengertakkan giginya saat noda dingin melintas di matanya yang seperti burung phoenix. Tangannya yang seperti batu giok membentuk segel yang aneh. Namun, saat dia hendak menggunakan segel itu, dia merasakan tubuhnya bergetar, seolah ada sosok yang muncul di belakangnya. Aroma yang akrab menyebar. Itu adalah Mu Chen. Lengan Mu Chen memeluk pinggangnya yang halus saat dia dengan erat membawanya ke dalam pelukannya. Dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini, Wen Qingxuan terkejut. Tak lama setelah itu, dia dengan kejam mengangkat sikunya secara refleks ke arah dada Mu Chen. Sebuah erangan terdengar di telinganya saat mereka berdua dikirim terbang oleh kekuatan besar. Ketika mereka jatuh ke tanah, Mu Chen sedikit menyesuaikan dan tubuhnya mendarat dengan keras ke tanah sementara Wen Qingxuan jatuh ke dirinya tanpa cedera. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Wen Qingxuan dengan cepat melepaskan diri dari lengan Mu Chen saat dia berkata dengan marah. "Kau terlalu berat dengan tanganmu." Mu Chen mengusap dadanya sambil tersenyum pahit. Setelah itu, dia melirik ke arah Qin Feng, yang memiliki energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang beredar di sekitarnya. Saat tatapannya menjadi dingin, "Biarkan aku berurusan dengannya. Aku bisa menghadapinya sendiri." Wen Qingxuan menatap Mu Chen dengan tatapan marah. Jelas, dia masih marah karena Mu Chen benar-benar berani memeluknya. Mu Chen, bagaimanapun, tidak memperhatikannya. Dia mengulurkan tangannya untuk menghalanginya sebelum melangkah maju. Melihat Mu Chen tidak mempedulikannya, alis Wen Qingxuan terangkat. Namun, ketika dia melihat sosok punggung Mu Chen, dia terkejut karena ada banyak darah di punggungnya. Itu. Wen Qingxuan mengalihkan pandangannya ke arah Qin Feng dan memperhatikan bahwa ada darah segar yang menetes dari jari-jari yang terakhir. Namun, dari ekspresi wajahnya, itu jelas bukan miliknya. Sebelumnya, ketika Mu Chen memeluknya, dia telah memblokir serangan itu untuknya. Tanpa sadar, kemarahan di hati Wen Qingxuan berangsur-angsur mereda. Ketika dia melirik ke arah punggung Mu Chen yang diwarnai merah, mulutnya bergerak. "Kamu yakinlah, kulitku tebal, ini bukan apa-apa." Mu Chen tahu bahwa dia sudah menemukan luka-lukanya. Namun, dia melambaikan tangannya, "Serahkan dia padaku. Kamu pergi membantu Luoli." Wen Qingxuan melihat ekspresi tenang pemuda itu. Namun, dia merasakan niat membunuh dan kemarahan di bawah sikap tenangnya. Dia menggigit bibirnya saat dia mengangguk dalam ketaatan yang langka. Senyum tipis tergantung di wajah Qin Feng saat dia melihat Mu Chen, yang melindungi Wen Qingxuan dari belakang. Tak lama setelah itu, dia mengangkat jari-jarinya yang berlumuran darah dan sedikit menyeka. Seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, klise sekali. Hanya setelah pahlawan menyelamatkan kecantikan dan mengalahkan penjahat, itu bisa selesai. Mu Chen tersenyum sebagai jawaban. "Hanya kamu," Qin Feng mengejek. Dia mengepalkan tinjunya saat energi spiritual yang tak terbatas menjadi seperti angin kencang saat bersiul di sekelilingnya. Jika dia berada di luar wilayah ini, mungkin kekuatannya tidak akan dianggap sangat kuat. Namun, di dalam wilayah ini, di mana energi spiritual disegel, itu sangat menantang. Mu Chen menatap energi spiritual agung yang melonjak di sekitar lingkungan Qin Feng. Matanya sedikit menyipit. Tidak heran Qin Feng berani datang menghalangi mereka semua sendirian. Jadi dia memiliki kartu truf seperti itu. "Kamu pasti telah menggunakan beberapa metode untuk meniadakan gangguan dari arai penyegelan spiritual ini, kan?" Mu Chen perlahan berkata sambil melanjutkan. "Namun, metode Anda tidak akan meniadakannya sepenuhnya. Oleh karena itu, sebagian besar energi spiritual Anda juga tersegel, tidak memungkinkan Anda untuk melepaskan kekuatan sejati Anda." "Penglihatanmu cukup bagus," Qin Feng tersenyum sambil mengangguk. "Namun, hanya dengan jumlah energi spiritual ini, itu sudah cukup untuk berurusan dengan kalian bertiga." Mu Chen samar-samar tersenyum saat noda dingin melintas di pupilnya. "Sepertinya kamu tidak percaya." Qin Feng tersenyum. Tak lama setelah itu, riak energi spiritual di sekelilingnya menjadi semakin merajalela, seolah-olah ada angin yang melolong di sepanjang mereka. Kakinya melangkah maju saat angin kencang menyapu ke depan. Sosoknya telah muncul di belakang Mu Chen, seolah-olah dia adalah hantu.
Jari-jari badai berkedip dengan kilau tajam saat melesat ke arah punggung Mu Chen. Petir hitam melonjak keluar dari tubuh Mu Chen saat ia melemparkan pukulan sebagai tanggapan, berbenturan dengan jari badai Qin Feng. Suara bentrok yang dalam bergema saat angin kencang menyapu, merobek retakan di tanah. Sosok Mu Chen gemetar saat ia dipaksa mundur selusin langkah. Pada saat yang sama, Qin Feng juga mundur beberapa langkah. Tidak heran kamu begitu percaya diri, jadi kamu memiliki tubuh fisik yang begitu kuat. Qin Feng sedikit terkejut saat dia melihat Mu Chen. Dari bentrokan mereka sebelumnya, Mu Chen benar-benar menggunakan fisiknya yang kuat untuk menahan serangannya. Bahkan ketika Wen Qingxuan menggunakan tombak perangnya, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika dia bertarung dengannya. Jelas, tubuh fisik Mu Chen telah diperkuat sampai batas tertentu. Meskipun Qin Feng juga berkultivasi dalam hal fisik, dia tahu bahwa dia lebih rendah dibandingkan dengan Mu Chen dalam aspek itu. Namun, sangat disayangkan karena bahkan seni spiritual tingkat dewa pemurnian tubuh membutuhkan dukungan energi spiritual untuk digunakan. Saat ini, Mu Chen tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari tubuhnya yang halus dan hanya bisa mengandalkan kekuatan murni dari tubuh fisiknya untuk bertarung. Target yang lumayan, biarkan aku bersenang-senang sebelum kamu mati. Sebuah cahaya menyeramkan melintas di mata Qin Feng saat senyum di bibirnya juga menjadi buas. Dengan Mu Chen tidak dapat menggunakan energi spiritual, tidak hanya kekuatannya akan jatuh, bahkan kelincahannya juga akan jatuh. Oleh karena itu, saat Qin Feng menggunakan teknik berbasis kelincahan, Mu Chen tidak akan bisa menyentuhnya. Saat ini, bukankah Mu Chen adalah target daging yang tidak memiliki cara untuk menghindar di matanya? Qin Feng tersenyum saat kakinya mengetuk tanah. Badai terbentuk di bawah kakinya saat dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia berputar di sekitar Mu Chen dengan kecepatan kilat. Seolah-olah Qin Feng telah berubah menjadi tornado saat dia memutar Mu Chen, badai menyebabkan retakan dan bekas yang tertinggal di tanah. Tubuh Mu Chen tidak bergerak saat dia melihat badai di sekitarnya. Samar-samar, dia bisa merasakan lokasi Qin Feng. Namun, dia mengerti fakta bahwa dia tidak bisa mengejar Qin Feng dalam kondisinya saat ini, yang menyiratkan bahwa yang terakhir bisa menyerangnya kapan saja dia mau dan dia tidak punya cara untuk membalas. Angin puyuh bersama dengan energi spiritual yang tajam melesat keluar dari tornado saat dia melintas di punggung Mu Chen. Seketika, pakaian Mu Chen terkoyak, meninggalkan jejak darah segar. Ekspresi Mu Chen tidak berubah, namun, otot-ototnya berkedut, menyiratkan rasa sakit yang hebat yang dibawa kepadanya oleh luka itu. Di dalam tornado, tawa Qin Feng bergemuruh karena mengandung ejekan dan kepuasan dalam nada suaranya. Lawannya yang dia rasa berduri sebelumnya seperti ikan lele yang diletakkan di talenan, memungkinkan dia untuk menyembelih sesuai keinginannya. Sensasinya terlalu luar biasa. Setelah itu, Qin Feng melepaskan serangan kejamnya sebagai energi spiritual menyapu melewati satu demi satu, memotong tubuh Mu Chen. Namun, dia tampaknya menikmati kegembiraan yang dibawanya karena dia tidak menyerang poin fatal Mu Chen. Saat angin menyapu, Mu Chen dipenuhi luka saat darah segar menetes. Namun, dia tidak mengalami cedera fatal. Mu Chen tampak dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Meski begitu, Mu Chen masih tidak bergerak, tidak terlalu jauh. Luo Li dan Wen Qingxuan telah berkumpul. Ketika mereka berdua menyerang, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa mendekati mereka berdua. Ketika mereka mendengar gerakan aneh, mereka mengarahkan mata menawan mereka ke arah keributan, menyebabkan wajah mereka berubah begitu pemandangan menarik perhatian mereka. Di dalam tornado, Mu Chen tidak melakukan gerakan apapun saat darah mengalir dari tubuhnya, membuatnya tampak dalam keadaan yang menyedihkan. Luo Li dengan erat mencengkeram pedang Dewa Luonya saat pembuluh darah muncul di lengannya. Wen Qingxuan menggertakkan giginya saat kemarahan melonjak di matanya. Dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjangnya saat dia membuat segel yang aneh. Nada suaranya sangat dingin, "Aku akan pergi dan membunuhnya." Luo Li tiba-tiba meraih tangan Wen Qingxuan saat dia menghalanginya melakukannya saat dia menggelengkan kepalanya ke arah yang terakhir, "Serahkan padanya." Tapi, dia tidak bisa menggunakan energi spiritual apapun, jadi dia tidak setara dengan Qin Feng. Kami telah salah perhitungan. Tidak hanya mereka memiliki keuntungan dalam jumlah, Qin Feng bahkan bisa menggunakan energi spiritual di wilayah ini, Wen Qingxuan berkata dengan sungguh-sungguh.
Qin Feng masih belum memenuhi syarat untuk mengalahkannya. Bahkan jika dia tidak memiliki energi spiritual, Luo Li berkata perlahan dan dalam nada lembutnya, itu dipenuhi dengan keyakinan untuk Mu Chen. Meskipun dia merasakan sakit berdenyut di hatinya saat melihat keadaan Mu Chen saat ini dan gatal untuk membantai Qin Feng, Mu Chen adalah orang yang sombong yang tidak suka orang lain menerobos urusannya. Mendengar kepercayaan Luo Li untuk Mu Chen, Wen Qingxuan sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia melihat sosok ramping yang berlumuran darah segar itu masih berdiri menjulang tinggi seperti tombak. Dia tampak seperti gunung yang tidak akan jatuh. Dia menggigit bibirnya saat dia memalingkan wajahnya. Sosok Wen Qingxuan menyerang kelompok aliansi akademi. Wajahnya ditutupi niat membunuh saat sosoknya memancarkan kilau berkilauan. Tombak perangnya menarik bayangan saat dia menjatuhkannya kembali, satu demi satu. Dia melampiaskan amarahnya pada orang-orang yang tidak beruntung itu. Di sisi Mu Chen, angin puyuh menjadi lebih cepat dan lebih cepat karena menyebabkan luka di tubuhnya menjadi lebih padat. Betapa membosankan, lupakan saja, jangan buang waktu lagi. Ketika Qin Feng melihat bahwa Mu Chen tidak melawan atau membalas, dia menjadi bosan. Tak lama setelah itu, tawanya yang menyeramkan bergema saat kecepatan badai menjadi semakin merajalela. Jelas, dia membuat serangan yang benar-benar bisa melukai Mu Chen. Badai tumbuh bahkan lebih merajalela dan, tiba-tiba, badai tampaknya telah membeku sebagai sosok yang tertutup angin puyuh secara misterius terbang ke arah belakang Mu Chen. Energi spiritual tanpa batas berkumpul di tangannya karena dikirim ke punggung Mu Chen. Udara meledak pada saat ini. Qin Feng tahu bahwa Mu Chen pasti merasakan serangannya. Tetapi bahkan jika dia merasakannya, lalu apa? Dengan kekuatan tubuh fisiknya, mustahil baginya untuk bertahan dari serangan semacam itu. Karena itu, semuanya telah berakhir. Senyum buas muncul di wajah Qin Feng. Namun, senyum itu hanya sesaat sebelum membeku. Dia melihat bahwa di tubuh Mu Chen yang berlumuran darah, ada kilatan hitam yang menyilaukan saat raungan menggelegar meledak. Adegan sebelum Qin Feng menjadi kabur dan ketika fokus, wajah acuh tak acuh Mu Chen muncul di hadapannya. Mu Chen mengangkat tinjunya saat petir hitam berputar di sekitarnya. Kekuatan menakutkan dipancarkan dari guntur yang meledak yang bahkan membuat murid Qin Feng menyusut dari seberapa kuatnya itu. Terlalu banyak sampah dari mulutmu. Namun, itu semua berkatmu. Kalau tidak, saya tidak akan punya cukup waktu untuk mengumpulkan semua energi petir yang tersebar di seluruh tubuh saya. Sebuah noda senyum tergantung di wajah acuh tak acuh Mu Chen karena dipenuhi dengan ejekan. Jadi, selanjutnya, tinju Mu Chen sudah terbang saat dia berbicara. Setelah itu, bentrok dengan telapak tangan Qin Feng dibawa perubahan ekspresi yang drastis oleh Qin Feng. Kamu sudah selesai, suara yang dalam bergema saat kawah besar muncul di bawah kaki mereka. Sosok Mu Chen tidak bergerak dan sebaliknya, energi spiritual yang agung di sekitar Qin Feng langsung hancur. Lengannya terpelintir seolah-olah tulang di lengannya hancur oleh tinju Mu Chen. Tubuhnya seperti bola meriam saat dia menembak, sebelum mendarat dengan keras ke tanah, menggambar tanda panjang lebih dari 100 meter di tanah sebelum berhenti. Lingkungan sekitar, yang awalnya berisik, tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang dari aliansi akademi melihat Qin Feng saat ini, yang seperti anjing mati tergeletak di tanah, yang memegang keuntungan sedetik yang lalu. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Luo Li dengan ringan tersenyum sambil menatap Wen Qingxuan. Lihat, aku tidak salah, kan? Wen Qingxuan memandang Mu Chen, yang berlumuran darah, saat dia membuang bibirnya ke samping, tepat ketika dia hendak menjawab dengan nada mengejek, melihat luka yang diderita Mu Chen ketika dia mencoba menyelamatkannya sebelumnya. Kata-kata yang mencapai mulutnya ditelan saat dia mendengus ringan. Keributan telah mereda pada saat ini karena keheranan menutupi wajah para ahli aliansi akademi yang memiliki ekspresi ganas sebelumnya. Mereka melihat nili ketakutan karena beberapa dari mereka tidak bisa membantu bergerak mundur. Mu Chen tidak peduli dengan mereka saat dia melihat dengan acuh tak acuh ke arah sosok yang berlumuran darah segar yang tergeletak di tanah. Kamu, Qin Feng berjuang untuk bangun dengan tubuhnya berlumuran darah. Riak energi spiritual di sekitarnya juga telah layu ke dasar. Jika bukan karena perlindungan energi spiritual dalam bentrokan mereka sebelumnya, dia mungkin telah dibunuh oleh Mu Chen dengan tinju. Namun meski begitu, matanya dipenuhi ketakutan pada saat ini. Dia gemetar saat dia melihat ke arah Mu Chen.
Dia tidak bisa mengerti dari mana kekuatan menakutkan yang meledak dari Mu Chen itu berasal. Dia seharusnya tidak bisa menggunakan energi spiritualnya di sini. Mu Chen melihat ekspresi Qin Feng sambil tersenyum ringan. Memang, dia tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun, tetapi energi yang dia gunakan sebelumnya adalah energi petir hitam. Tubuhnya telah disempurnakan oleh petir hitam berkali-kali. Oleh karena itu, akan ada beberapa petir hitam yang tersisa di tubuhnya. Jika sebelumnya, tidak akan mudah untuk merasakan kilatan hitam di bawah gelombang energi spiritualnya. Namun, begitu energi spiritualnya menjadi tenang, Mu Chen bisa merasakan kilat hitam yang tersembunyi di kedalaman ototnya. Mungkin kekuatan itu tidak bisa dianggap kuat, tapi cukup di sini. Namun, perlu beberapa waktu baginya untuk mengumpulkan energi itu. Oleh karena itu, Mu Chen membiarkan Qin Feng menyerangnya sesuai keinginannya. Apa yang dia kejar adalah berjuang untuk lebih banyak waktu. Namun, dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan ini karena kecepatan Qin Feng sangat cepat. Karena fakta bahwa dia masih bisa menggunakan energi spiritualnya, Mu Chen, di sisi lain, tidak bisa bersaing dengan dia murni dengan kecepatan tubuh fisiknya. Oleh karena itu, dia tidak hanya harus mengumpulkan energinya, dia juga harus memahami saat yang tepat bahwa dia benar-benar bisa melukai Qin Feng. Semua ini membutuhkan semacam penilaian dan jelas. Qin Feng telah diplot oleh Mu Chen sejak awal. Ketika Qin Feng menjadi puas diri, dia jelas tidak melihat seringai dingin yang tersembunyi jauh di dalam murid Mu Chen. Sepertinya Qin Feng bukanlah orang yang tertawa pada akhirnya. Selanjutnya, bisakah kamu masih membalas? Mu Chen tersenyum ke arah Qin Feng saat dia bergerak maju. Qin Feng dengan cepat mundur dari pandangannya. Saat dia bergerak, bajunya robek. Itu karena angin kencang yang mengelilingi tinju Mu Chen dari sebelumnya. Ketika kemejanya hancur berkeping-keping, ada benda yang memancarkan cahaya redup yang jatuh dari dadanya. Itu adalah piring batu giok seukuran telapak tangan yang memancarkan kilau samar. Ketika Qin Feng melihat piring batu giok jatuh dari tubuhnya, ekspresinya berubah saat dia dengan cepat meraihnya. Kaki Mu Chen menginjak tanah saat sosoknya melesat maju. Ekspresinya berubah sangat ganas saat dia menyerang Qin Feng dengan niat membunuh, seolah-olah dia bermaksud untuk membantai yang terakhir. Qin Feng gemetar saat dia ketakutan dari tatapan ganas Mu Chen, matanya berkedip saat dia menggertakkan giginya. Dia menarik tangannya yang terulur saat dia menggunakan energi spiritualnya yang tersisa dan berubah menjadi gambar buram saat dia melarikan diri. Saat Qin Feng melarikan diri, para ahli dari aliansi akademi tidak lagi memiliki pemikiran untuk bertarung karena mereka semua masing-masing melarikan diri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hutan yang ramai menjadi kosong. Mu Chen tidak mengejar Qin Feng karena dia telah mengambil piring giok yang jatuh ke tanah dan memeriksanya. Dia merasa bahwa item ini adalah alasan mengapa Qin Feng masih bisa menggunakan energi spiritual di wilayah ini. Jika tidak, wajah Qin Feng tidak akan banyak berubah. Piring giok ini memiliki ukuran sebesar telapak tangan dengan permukaan yang halus. Di dalam lempengan batu giok, ada pola cahaya yang menyebar, membentuk rune yang rumit. Samar-samar, dia juga bisa merasakan riak aneh yang dipancarkan darinya. Apa itu? Luo Li dan Wen Qingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu saat mereka berjalan sambil melihat piring giok di tangan Mu Chen. Mu Chen menatap pola rumit di dalam piring batu giok. Mungkin orang biasa tidak bisa melihat apapun dari polanya, tapi Mu Chen bisa merasakan sesuatu yang familiar tentangnya. Ada arai spiritual yang diukir di piring batu giok ini, Mu Chen perlahan berkata setelah merenung cukup lama. Oh, Luo Li dan Wen Qingxuan sedikit mengerti. Keduanya bukan master arai spiritual, jadi mereka tidak tahu apa itu arai spiritual. Tepat ketika Mu Chen memegang piring batu giok, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa yang salah? Luo Li dan Wen Qingxuan dengan cepat bertanya dari pandangan itu. Ekspresi Mu Chen sedikit aneh. Tak lama, tubuhnya bergetar ringan dan pemandangan aneh diperlihatkan di depan kedua gadis itu. Energi spiritual campuran hitam dan putih yang megah tiba-tiba tersapu keluar dari tubuh Mu Chen. Kamu bisa menggunakan energi spiritual sekarang? Mu Chen dengan ringan tersenyum saat dia melihat piring giok dengan tatapan aneh saat dia dengan lembut berkata, jadi alasan mengapa Qin Feng dapat menggunakan energi spiritual adalah karena arai spiritual yang diukir di piring giok. Jika saya tidak salah menebak,
Arai spiritual dalam piring giok ini harus mampu mengisolasi gangguan energi spiritual tubuh manusia dengan arai spiritual ceiling. Aku bertanya-tanya, siapa yang mengukirnya? Sepertinya ada master arai spiritual yang kuat di antara aliansi akademi, gumam Mu Chen. Namun, siapa itu? Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong jelas tidak terlihat seperti sesuatu yang memiliki pencapaian mendalam dalam hal arai spiritual. Jika itu masalahnya, itu harus menjadi kepala aliansi akademi yang jarang menunjukkan dirinya. Turnamen akademi spiritual hebat memang, menyembunyikan naga dan harimau berjongkok. Mu Chen menghela nafas. Kamu juga seorang master arai spiritual, kan? Apakah Anda dapat mengukir arai spiritual jenis ini? Wen Qingxuan bertanya. Tidak bisa menggunakan energi spiritual terlalu sulit untuk ditanggung. Jika dia benar-benar dapat menggunakan energi spiritualnya, apakah dia akan membutuhkan bantuan Mu Chen sebelumnya? Mu Chen menatap pola cahaya yang rumit di dalam piring batu giok saat dia tersenyum ringan. Meskipun energi spiritual ini memang cerdik, levelnya tidak tinggi. Tidak akan sulit untuk melakukannya setelah saya mengetahui diagramnya. Selanjutnya, arai spiritual ini tidak lengkap. Mungkin ini adalah alasan mengapa Qin Feng tidak dapat sepenuhnya meniadakan efek dari ceiling spiritual arai. Bisakah kamu membuatnya lebih baik? Alis Wen Qingxuan berkedut. Seharusnya tidak terlalu sulit. Mu Chen tersenyum. Senyumnya mengandung kebanggaan yang tidak terlihat. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam bakatnya dalam arai spiritual. Tidak peduli apa, ibunya adalah leluhur arai spiritual. Bahkan di antara seluruh dunia 1000 besar, dia berada di tingkat puncak. Sebagai seseorang yang mewarisi garis keturunannya, akan aneh jika Mu Chen biasa-biasa saja dalam arai spiritual. Bahwa Qin Feng telah memberi kami hadiah yang sangat bagus. Kalau tidak, akan berbahaya bagi kita untuk menyerang. Luo Li tersenyum. Sebelumnya, tidak ada yang mengira bahwa Qin Feng dan kelompoknya akan memiliki kartu truf seperti itu. Meskipun jika mereka benar-benar bertarung, tidak mungkin bagi Qin Feng dan kelompoknya untuk berurusan dengan mereka sepenuhnya. Setidaknya itu akan merugikan pihak Mu Chen. Mu Chen mengangguk saat kepalanya saat dia duduk dengan kaki disilangkan saat dia memegang piring batu giok. Berikan aku waktu. Ketika dia selesai berbicara, dia mengarahkan perhatiannya ke piring batu giok dengan kedua matanya tertutup, merasakan pola cahaya yang rumit. Setelah itu, memproyeksikannya kembali ke otaknya dan dengan cepat menguraikan diagram rumit yang cerdik. Luo Li dan Wen Qingxuan duduk di samping Mu Chen. Luo Li menatap pemuda yang masih berlumuran darah segar saat bulu matanya bergetar. Di samping, Wen Qingxuan memandang Luo Li. Dalam pandangannya, Luo Li jelas merupakan pandangan yang lebih baik dibandingkan dengan Mu Chen. Meskipun penampilan pria itu sebelumnya cukup bagus, itu masih tidak bisa memindahkan tempat Luo Li di hatinya. Luo Li, namun, Wen Qingxuan sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Luo Li menoleh saat dia melihat Wen Qingxuan. Kamu dari klan Dewa Luo, kan? Selanjutnya, tidak lama dari sekarang Anda akan menjadi permaisuri berikutnya dari klan Dewa Luo. Wen Qingxuan berkata dengan lembut saat dia melihat wajah yang indah itu. Luo Li menganggukkan kepalanya saat dia menatap Mu Chen dengan linglung dan suka. Dia tidak tahu seperti apa dia ketika dia melihatnya di lain waktu. Situasi di klan Dewa Luo sepertinya tidak terlalu bagus, kan? Wen Qingxuan dengan ringan menghela nafas saat dia sepertinya menyadari beberapa hal. Luo Li tersenyum, mungkin ini adalah momen terlemah dalam sejarah klan Dewa Luo. Namun, tidak apa-apa, aku akan bekerja keras. Wen Qingxuan menatap gadis muda itu saat dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Pernahkah kamu mendengar tentang Kaisar Perang Surga Barat? Detik berikutnya, sosok Luo Li tampak gemetar saat dia menatap Wen Qingxuan dan menganggukkan kepalanya, mampu berdiri sejajar dengan Martial Ancestor dari Martial Realm dan Flame Emperor dari Endless Fire Territory. Bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengar nama Kaisar Perang Surga Barat? Aku pernah mendengar bahwa dia pernah berkata bahwa dia bisa melindungi klan Dewa Luomu. Wen Qingxuan merendahkan suaranya saat dia melanjutkan, kecuali. Luo Li tersenyum. Kecuali bahwa aku harus pergi ke alam surga barat besar, kan? Kakek saya telah berbicara dengan saya tentang masalah ini. Namun, saya mengatakan kepadanya bahwa bagi kita untuk menjadi kecil dan rendah ini dilindungi oleh seseorang untuk klan yang ada bukanlah yang kita butuhkan. Saya akan bekerja paling keras untuk mengubah klan Dewa Luo. Jika klan Dewa Luo saya mati,
saya akan mati bersama dengan anggota klan saya. Apa Kaisar Perang? Meskipun namanya mengintimidasi, saya tidak tertarik pada apa yang dia ingin saya lakukan di alam surga barat besar. Wen Qingxuan menatap gadis yang menawan itu ketika dia bertanya, mengapa? Luo Li menatap pemuda yang tidak jauh darinya saat dia tersenyum ringan dan berkata dengan suara lembut, karena seseorang mengatakan kepadaku bahwa suatu hari, dia akan menjadi ahli yang tak tertandingi, jadi aku akan menunggunya. Wen Qingxuan memandang Mu Chen, ambisi orang ini benar-benar besar. Aku harus menyusahkanmu untuk tidak memberitahu Mu Chen tentang masalah ini, kata Luo Li. Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya saat dia tahu bahwa Luo Li tidak ingin Mu Chen merasa terlalu tertekan. Bagaimanapun, Kaisar Perang Surga Barat terlalu kuat. Dia adalah sosok yang hebat, bahkan di dunia 1000 besar. Bahkan klan tempat dia tinggal tidak bisa mengabaikan keberadaan seperti itu. Namun, di antara pilihan awan dan lumpur, Luo Li tidak ragu untuk berdiri di samping Mu Chen. Kepercayaan yang dia miliki padanya memang sesuatu yang bisa membuat orang lain cemburu. Orang itu benar-benar beruntung. Terima kasih telah mendengarkan.